Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Langkah yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan Islam. Maka dari itu, rasa syukur kita wujudkan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kedua kalinya, sholawat dan salam kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Habibullah, Muhammad kasih Allah. Beliau merupakan seorang provokator yang tak pernah memasak di atas kompor yang mereknya obor. Beliau adalah seorang pemimpin yang tak pernah makan keripik pintin dan tak pernah menonton sinetron Upin dan Ipin. Beliau adalah seorang pejuang, tahan direndam tiada basahnya, tahan dibakar tiada hangusnya. Maka dari itu, kita sebagai umatnya harus sering-sering bersolawat kepadanya, yang ringan dalam lisan, pendek dalam tulisan, dan insya Allah berat dalam timbangan. Bilafzin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pengaruh media sosial terhadap ibadah. Inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Zaman sekarang ini, zaman yang tidak jauh dengan media sosial. Semuanya serba digital. Perkembangan teknologi membuat akses tak terbatas. Apa salah satu membuktikannya? Yaitu ketenaran media sosial. Maka dari itu, media sosial mewabah tanpa mengenal usia. Memang tidak semua manusia menggunakan media sosial, tapi hampir semua menggunakannya. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan yang sudah tua. Maka jangan heran zaman sekarang ini media sosial dianggap sebagai taman yang tak berbunga. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya media sosial seperti pedang yang bermata dua. Ada kalanya membawa rahmat, ada kalanya membawa laknat. Kapan media sosial ini membawa rahmat? Adalah ketika kita men-share kebaikan, menjadikan ladang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan membawa laknat? Ketika kita memasukkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang membuat kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti aplikasi yang selalu kita gunakan seperti FB, Twitter, WA, dan aplikasi lainnya. Bahkan sudah sampai banyak orang yang menjelek-jelekkan, menggibah, dan lain sebagainya. Sampai dengan melalaikannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya media sosial ini pada zaman Rasulullah SAW 15 abad tahun yang lalu, Rasul bersabda, di suatu hari nanti di antara tanda datangnya hari kiamat adalah pena tulisan beredar kemana-mana. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di yaumil qiyamah hatta yus'alu, sampai ditanya an umrihi fima afnahu, tentang umurnya kemana dia habiskan, wa an ilmihi fima amala, dan tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, wa an malihi aina ihtasabahu, dan tentang hartanya dari mana dia peroleh, wa an fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan, wa an jismihi fima ablahu, dan tentang tubuhnya untuk apa dipergunakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang ini mulut yang diam tapi jari jemari yang mengetik. Bahkan sudah banyak melalaikan sebagian daripada kita. Bagaimana HP melalaikan seorang ayah ketika anaknya butuh perhatiannya. Bagaimana HP melalaikan seorang ibu
ketika anaknya butuh bimbingannya. Menjadikan anak durhaka kepada orang tuanya, menjadikan orang tua tidak ada perhatian terhadap anaknya. Bahkan sudah banyak melalaikan kita daripada zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud yang dinuklir oleh Al-Imam Abdullah Al-Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud melihat seseorang yang meminta kepada Allah, namun di kedua tangannya ada bebatuan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menegurnya dengan berkata, jika engkau meminta kebaikan kepada Allah, maka janganlah ketika engkau meminta kepada Allah, ketika itu pula engkau memegang bebatuan. Artinya apa? Dahulu tidak ada yang namanya media sosial, namun mereka beribadah kepada Allah, tetapi mereka dilalaikan dengan bebatuan. Sekarang orang-orang beribadah kepada Allah, tetapi dilalaikan dengan yang namanya media sosial. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita jadikan media sosial ini menjadi ghibah online dan memasukkannya dengan hal-hal yang buruk. Karena suatu hari nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.